Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Helga Sinaga dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurul Izzah dengan NIM 222321005 dari Universitas Negeri Medan. Nama saya Nurul dengan NIM. Jadi di sini kami dari kelompok 9 akan memberikan tips atau cara berpublic speaking. Saya di sini akan menjelaskan sebenarnya apa sih public speaking itu. Nah, jadi public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan tujuan tertentu, seperti menyampaikan informasi, menginspirasi, mempengaruhi ataupun menghibur audiens. Nah, public speaking melibatkan proses komunikasi antara pembicara dan pendengar yang memerlukan keterampilan dalam mengatur kata-kata, penyusunan pesan yang efektif, dan menggunakan teknik presentasi yang tepat. Nah, adapun tips atau cara untuk berpublic speaking, salah satunya yang pertama yaitu kita harus menguasai materi yang akan disampaikan. Nah, hal ini mencakup melakukan penelitian mendalam tentang topik presentasi kita. Nah, adapun tips dan cara yang dapat kita lakukan sebelum public speaking adalah menguasai materi yang akan kita sampaikan. Jadi, hal ini mencakup melakukan penelitian mendalam tentang topik presentasi, mengidentifikasi pesan kunci, membuat outline dan slide yang mendukung isi presentasi kita. Menguasai materi akan membantu pembicara untuk menyampaikan informasi dengan jelas, akurat, dan menarik kepada audiensnya atau yang mendengarkan si pembicara tersebut, seperti itu. Nah, selain itu, menguasai materi juga akan meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas pembicara di depan audiensnya. Untuk menguasai materi, pembicara harus membaca sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan topik presentasi tersebut dan juga mencari informasi yang relevan dan penting. Yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka presentasi yang logis dan sistematis, membuat slide yang sederhana, jelas, dan menarik. Dengan demikian, menguasai materi adalah langkah awal yang sangat penting untuk melakukan public speaking yang efektif dan profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Baiklah, saya akan membagikan beberapa tips berretorika yang baik. Yang pertama yaitu dengan memahami audiens yang dituju. Hal ini dapat kita lakukan dengan menganalisis audiens, di mana kita dapat mengidentifikasi karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan maupun pekerjaan mereka. Kemudian kita dapat mengaitkan pengalaman-pengalaman mereka dengan topik yang kita bahas. Selanjutnya kita harus menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Selanjutnya kita harus membangun koneksi emosional. Contohnya kita dapat menggunakan cerita ataupun contoh yang relevan dengan pengalaman hidup mereka. Dan yang terakhir kita dapat melibatkan audiens dalam presentasi atau berretorika dengan mengajak audiens untuk berpartisipasi dengan bertanya ataupun mendengarkan masukan dari mereka. Tips retorika selanjutnya adalah menguasai gestur dan mimik yang tepat. Hal ini dapat dilatih dengan cara praktik di depan cermin dengan melatih gerakan tangan, ekspresi wajah, ataupun postur tubuh. Kemudian kita dapat memilih ekspresi tubuh yang sesuai. Kemudian kita harus menjaga kontak mata dengan audiens dengan mencoba untuk memandang berbagai sudut audiens, tidak hanya di satu titik saja, dan berusaha terlihat percaya diri. Tips terakhir yang akan saya sampaikan adalah menggunakan teknik persuasif yang efektif. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menggunakan narasi yang relevan dan emosional untuk mengilustrasikan poin-poin yang akan kita sampaikan. Kemudian kita dapat menggunakan data dan fakta yang valid untuk mendukung argumen-argumen tersebut. Selanjutnya kita dapat menunjukkan kredibilitas dengan cara membagikan latar belakang yang relevan ataupun pengalaman yang mendukung pengetahuan tentang topik tersebut. Nah, yang terakhir kita dapat menggunakan kalimat ajakan, yaitu dengan menjelaskan tindakan yang Anda harapkan untuk audiens lakukan setelah presentasi Anda. Baiklah, saya akan memberikan beberapa tips dalam retorika yang baik. Yang pertama, menyesuaikan nada dan intonasi suara, di mana hal ini mencakup yang pertama ada menggunakan suara yang jelas dan lantang.
Berbicara dengan suara yang jelas dan lantang dapat memastikan pendengar dapat memahami apa yang kita katakan dan serta menarik perhatian pendengar. Yang selanjutnya, penekanan pada kata-kata penting. Menekankan kata-kata penting dalam kalimat dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Yang selanjutnya, variasi suara untuk mengekspresikan emosi. Mengubah nada suara sesuai dengan emosi yang kita sampaikan sangatlah penting. Misalnya, saat merasa gembira, kita dapat menggunakan suara ceria, sedangkan saat sedih atau serius, kita dapat menggunakan nada suara yang lebih rendah. Yang terakhir, menggunakan jeda yang tepat. Tips berretorika selanjutnya yaitu berlatih secara rutin, di mana hal ini mencakup kita dapat melakukan simulasi presentasi di depan teman atau keluarga. Latihan ini membantu meningkatkan kepercayaan diri, kejelasan berbicara, serta kemampuan meyakinkan audiens dengan argumen yang kuat dan logis. Selanjutnya, kita dapat merekam presentasi dan mengevaluasi kekurangan. Yang terakhir, kita dapat meminta umpan balik dari orang lain.